Tuhan tidak mau berhutang, saudara. Dia memberi dan mengembalikan lebih dari apa yang dipikirkan. Tuhan telah memakai ibu ini menjadi saluran berkat, dan Tuhan menggantikannya dengan memberi dia rumah. Allah kita ajaib. Shalom, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video pertama, di dalam channel kesaksian ini, saya sudah menyaksikan bagaimana ketika saya merintis gereja, dan kemudian selama saya merintis gereja, Tuhan pakai satu keluarga untuk mencukupkan kebutuhan saya. Sekitar 3-4 tahun, mereka memberi kebutuhan hidup saya dengan memberikan makanan setiap pagi, yang cukup untuk makanan pagi dan siang, dan juga malam mereka memberi makanan kepada saya, sehingga saya makan dengan gratis oleh karena mujizat Tuhan selama 3 tahun lebih. Betapa ajaibnya Tuhan. Saudara, di dalam video ini saya mau menyaksikan apa yang dialami oleh keluarga ini, apa yang dialami oleh mereka ketika mereka serahkan hidup mereka untuk menjadi alat Tuhan, ketika mereka mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi saya. Saudara, keluarga ini adalah keluarga yang terdiri dari ibu dan anak. Ibu ini sudah sangat lanjut umurnya, tetapi kemudian dia juga punya anak. Dan waktu saya datang untuk merintis, anak ini masih SD saudara waktu itu. Jadi saya mendidik anak ini. Anak inilah yang terlebih dahulu datang untuk beribadah, jadi anak sekolah minggu. Ketika saya merintis gereja, saya ajar anak ini untuk bermain gitar, dan sekarang dia jadi pemain musik di gereja. Dan kemudian lama-lama akhirnya orang tuanya ini juga datang beribadah. Tapi sebelum orang tua ini datang beribadah, anak ini dan orang tua ini sudah melakukan apa yang saya saksikan di video pertama, yaitu memberi makanan kepada saya untuk saya makan setiap hari, setiap harinya. Jadi ibu ini dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi saya, dan itu terjadi selama 3 tahun lebih. Dan beberapa lama setelah saya merintis, akhirnya ibu ini juga datang beribadah. Tetapi pada waktu itu dia masih datang beribadah pada tengah minggu, ibadah keluarga, ibadah di rumah. Sedangkan ibadah minggu dia belum datang. Kenapa saudara? Karena hari Minggu dia pergi ke pekan untuk jualan sayur mayur, dan jadwal pekannya itu persis hari Minggu. Jadi dia tidak bisa. Kenapa? Karena dari sanalah mereka hidup. Jadi dia ke pekan dalam satu minggu itu sebanyak 3 kali. Hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu. Dan dari yang ketiga ini, hari Minggu inilah yang paling banyak dia dapat untung. Dan dari sanalah dia hidup, dan juga dia menyekolahkan anaknya. Dan saudara, satu kali saya tantang ibu ini. Saya berkata kepada dia, "Bi, datanglah beribadah." Bibi sudah
dengan sukarela setiap hari dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi saya. Saya mau ibu jangan tanggung-tanggung, bibi jangan tanggung-tanggung, datanglah beribadah. Pada awalnya dia hanya datang di ibadah tengah minggu, saudara, supaya hari Minggu dia masih bisa ke pekan. Tapi saya terus tantang supaya hari Minggu pun dia datang beribadah. Lalu dia bilang, kalau nanti aku datang beribadah hari Minggu, bagaimana dengan kebutuhan hidup kami? Sedangkan di pekan hari Minggu itulah saya bisa mendapatkan sedikit untung untuk memenuhi kebutuhan hidup kami dan adikmu ini. Tetapi saya bilang kepada dia, Dik, Tuhan pasti mencukupkan. Di pekan hari Kamis dan hari Jumat pun Tuhan bisa menambahkan berkat bibi kalau bibi berani mengambil sikap, berani mengutamakan Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, butuh waktu memang, tetapi pada akhirnya dia berani meninggalkan pekan hari Minggu dan kemudian dia beribadah di hari Minggu, sehingga tinggal 2 kali pekan dia pergi ke pekan, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Bayangkan, saudara, dia hanya ke pekan itu modal tikar kecil, lalu kemudian dia beli sayur sedikit sana sedikit sini, lalu dia letakkan di sana, lalu dia ecer. Berapalah untungnya? Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk beribadah hari Minggu. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi bagi saya, saudara, ada 2 hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh bibi ini, yang menurut saya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Allah tidak mau berhutang, Allah bayar lunas kepada bibi ini, bahkan lebih. Tuhan beri berlipat kali ganda bagi bibi ini. Hal pertama yang luar biasa yang dia kerjakan adalah dia dengan sukarela memberikan makanan kepada saya setiap pagi dan sore, yang cukup untuk 3 kali makan bagi saya, karena dia tahu saya hamba Tuhan. Setiap hari. Dan itu terjadi sekitar 3 tahun lebih, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Bibi ini rela dan siap dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, saudara, bibi ini juga rela, bahkan dengan iman, berani meninggalkan pekan yang dia ke pekan hari Minggu, dia tinggalkan, sekalipun di sana yang dia dapat untungnya, dengan iman bahwa Tuhan akan pelihara. Itu satu tindakan iman luar biasa, saudara. Memberi makan hamba Tuhan selama 3 tahun lebih, dan berani meninggalkan keuntungan supaya bisa beribadah hari Minggu. Tindakan iman yang sungguh luar biasa. Dan di video ini yang saya mau saksikan, saudara, bahwa atas apa yang dilakukan oleh bibi ini, Tuhan balas semuanya. Tuhan kembalikan semuanya. Hal pertama yang saya lihat adalah bahwa anak bibi ini akhirnya selesai kuliah dan dia buka usaha. Saudara, ketika dia menikah dia buka usaha, dan usahanya juga berkembang sehingga hari ini anaknya ini malah bisa membangun beberapa rumah. Luar biasa Tuhan memberkati anak dari bibi ini. Sekarang bibi ini memang sudah di sorga, tetapi apa yang dia lakukan sungguh luar biasa. Jejak yang dia tinggalkan sungguh luar biasa. Anaknya diberkati luar biasa. Dan yang luar biasa yang saya mau saksikan, saudara, adalah begini, bahwa pada saat itu, saat saya merintis dan bibi ini mulai memberikan dengan keluarga, dengan anaknya mulai memberikan saya makan, setiap pagi, setiap sore mereka meletakkan makanan di jendela tempat rumah saya yang saya kontrak. Satu kali bibi ini panggil saya ke rumahnya. Dia pesan kepada anaknya, tolong panggilkan abangmu itu supaya kita berdoa di rumah ini. Jadi saya datang, lalu kemudian saya datang ke rumahnya, dia cerita. Dan yang dia ceritakan pada waktu itu saya ingat sekali, saudara, di mana rumahnya itu, dindingnya itu terbuat dari bambu yang dianyam. Lalu kemudian rumah itu tidak punya plafon. Dan seng dari rumah itu sudah banyak bocor, sehingga kalau di rumah pada siang hari itu nampak, kalau ditengok ke atas itu nampak lobang-lobang seperti bintang-bintang. Kenapa? Karena seng itu sudah berbocoran. Sehingga setiap kali hujan, bibi ini punya banyak ember-ember, harus ditaruh ember di ruangan itu supaya banjir atau ruangan itu tidak basah oleh karena kebocoran di seng. Begitu banyak kebocoran yang terjadi. Dan waktu itu bibi ini berkata kepada saya, "Nakku, tolong doakan
supaya Bibi bisa membangun rumah ini, supaya bisa merehab rumah ini. Waktu itu saya berkata, saudara, ya Bi, kita doakan. Dan kami berdoa. Kalau secara manusia, kadang terpikir, saudara, bagaimana Bibi ini bisa membangun rumah, sedangkan dia kerjaannya hanya ke pekan. Dengan modal 1 tikar, dia beli sayur dan kemudian dia jual dan ecerkan lagi kepada orang lain. Berapalah untungnya? Untuk makan mereka saja cukup, itu sudah luar biasa. Tetapi karena situasi, kondisi yang ada, dia kepingin supaya bisa merehab rumah itu. Itu tidak gampang, saudara. Tetapi hal yang luar biasa adalah dalam keterbatasan, Bibi ini sudah berani untuk dengan sukarela setiap pagi dan sore memberikan makanan kepada saya. Dalam keterbatasan, Bibi ini juga sudah berani meninggalkan pekan pada hari Minggu supaya bisa beribadah. Itu satu tindakan yang luar biasa, dan iman yang besar seperti itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi waktu itu setelah kami berdoa, saudara, saya juga terus mendoakan. Itu menjadi beban doa saya, bagaimana supaya Bibi ini bisa rumahnya itu diperbaiki. Dan secara ajaib dan luar biasa Tuhan kerjakan, saudara. Jadi di samping rumah Bibi ini ada grosir, saudara, penjual makanan, penjual beras, pokoknya di sana ada grosir menjual banyak hal. Dan kemudian di sebelah kanan dari grosir ini jalan raya, di depannya juga jalan raya. Di belakang grosir ini adalah rumah yang saya kontrak. Di samping kiri grosir ini adalah rumah Bibi ini. Artinya grosir ini, saudara, tidak bisa lagi mengembang ke kanan atau ke kiri. Ke kanan malah jalan raya, ke depan jalan raya, ke belakang rumah yang saya kontrak, ke sebelah kiri rumah Bibi ini. Jadi pada waktu itu grosir ini berkembang, saudara, sehingga dia tidak punya tempat lagi meletakkan barangnya. Malah kadang-kadang di emperan, di pinggir jalan dia letakin barangnya. Sehingga pada waktu itu dia agak bingung bagaimana untuk memperluas bangunannya, padahal tanah tidak ada lagi sama sekali tidak ada lagi. Tetapi grosirnya terus berkembang, sehingga secara luar biasa akhirnya Tuhan atur, dan yang punya grosir ini akhirnya temui Bibi ini dan berkata kepada Bibi ini, Bi, mau gak Bibi kita tukaran, katanya. Saya belikan Bibi rumah, lalu rumah Bibi sama aku tukar begitu saja, Bibi tidak akan nambah apa-apa. Dan waktu itu, saudara, jawaban Bibi ini ketika dia cerita, jawaban yang dia beri kepada yang punya grosir ini adalah, gak apa-apa, tetapi dengan catatan tidak boleh jauh, karena supaya saya tidak terhalang beribadah. Itu jawabannya waktu itu, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, yang punya grosir ini mencari rumah untuk bisa dibeli supaya ditukar saja dengan Bibi ini. Dan tidak lama kemudian akhirnya dua rumah dari rumah yang saya kontrak dijual oleh yang punya. Artinya kelang satu rumah, 2 rumah ke samping kanan rumah yang saya kontrak dijual oleh orangnya. Lalu kemudian didengar oleh punya grosir, dan yang punya grosir ini langsung membeli rumah itu, saudara. Dan kemudian akhirnya setelah dia beli, dia datangi Bibi ini, Bi, aku sudah dapat rumah tadi, tukaran kita. Dan akhirnya terjadilah pertukaran, saudara. Ditukarkanlah rumah itu. Tahukah saudara bahwa rumah Bibi ini tadi adalah rumah yang sudah begitu banyak bocornya, tidak ada plafonnya, dan dindingnya terbuat dari bambu, dan lantainya juga sudah adalah semen yang sudah pecah-pecah. Sedangkan rumah yang dibeli oleh yang punya grosir tadi, yang akan ditukarkan dengan Bibi ini, adalah rumah yang sudah gedung, sudah plafon, emperannya juga ada. Lalu kemudian rumah itu jauh lebih besar dan panjang ke belakang, jauh lebih besar dari rumah Bibi ini tadi. Dan itu ditukar begitu saja, saudara, tanpa nambah apa-apa. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa?
Jadi bibi ini yang sebelumnya berkata kepada saya, "Nakku, doakan supaya saya bisa merehab rumah ini, sudah banyak kebocoran dan sebagainya, dindingnya sudah hancur dan sebagainya." Tetapi pada akhirnya bibi ini tidak perlu membangun rumahnya. Akhirnya atas campur tangan Tuhan, rumah bibi ini ditukarkan dengan rumah yang jauh lebih bagus. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu keajaiban yang Tuhan kerjakan yang luar biasa. Apa yang dikerjakan bibi ini, di mana dia dengan sukarela memberikan makanan kepada saya selama 3 tahun lebih, saudara. Allah bayar lunas. Allah beri lebih malah dari itu. Dan kemudian anak bibi ini juga berhasil. Tindakan iman yang diambil oleh bibi ini, di mana dia rela meninggalkan pekan yang lebih menguntungkan supaya bisa beribadah. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara, dan Tuhan bayar lunas semuanya. Malah lebih dari apa yang dilakukan oleh bibi ini, Tuhan beri kepada dia, sehingga anaknya bisa berhasil. Dan kemudian rumahnya pun Tuhan bangun sendiri melalui pertukaran itu, saudara. Bukankah Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat? Dia tidak akan pernah mau berhutang. Apa yang kita lakukan bagi dia akan dia kembalikan berlipat kali ganda. Apa yang dilakukan bibi ini kepada saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda bagi dia. Bahkan anaknya berhasil juga. Dan kemudian rumahnya dibangun Tuhan sendiri melalui pertukaran. Betapa dahsyat Allah yang kita sembah, saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kesaksian ini, bahwa jangan takut untuk mengambil tindakan iman. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika bibi ini mengutamakan Tuhan supaya bisa beribadah hari Minggu daripada ke pekan, sekalipun pekan hari Minggu itu yang lebih menguntungkan, akhirnya Tuhan balas semuanya. Ketika bibi ini mengambil keputusan untuk memberikan makanan kepada saya sebagai hamba Tuhan pagi sore, akhirnya Tuhan balas semuanya. Ketika dia perlu membangun rumahnya, sekalipun begitu terbatasnya dia, akhirnya Tuhan bangun sendiri. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Saudara, di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, di sana dicatat bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Saat ini ketika saudara hidup mengambil tindakan iman, ketika saudara mau memberi buat pekerjaan Tuhan, mau berkorban buat pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan mengembalikan berlipat kali ganda. Dia akan membalas apa yang saudara beri bagi Tuhan. Ketika saudara mau mengutamakan Tuhan, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Dia akan curahkan berkatnya secara ajaib, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat kesaksian ini. Biarlah kesaksian ini, kisah nyata ini, membangkitkan iman saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang akan memberkati saudara dan membalikan berlipat kali ganda dari apa yang saudara lakukan. Bahwa tindakan iman saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan keajaibannya di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba telah menyampaikan kesaksian kisah nyata yang Tuhan kerjakan di depan mata hamba. Bagaimana engkau memberkati seorang ibu yang rela berkorban buat pekerjaan Tuhan dengan memberi makan hamba Tuhan, yang rela meninggalkan keuntungan supaya bisa beribadah hari Minggu. Dan ketika bibi ini butuh membangun rumah, Tuhan bangun sendiri melalui pertukaran. Itu satu cerita dan kisah yang luar biasa. Bahkan anak bibi ini juga akhirnya berhasil, dalam usahanya juga berhasil. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Dan saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan yang memberkati hidup mereka. Biarlah kesaksian ini membangkitkan iman mereka, bahwa apapun yang mereka kerjakan,
Allah akan kembalikan berlipat kali ganda. Allah tidak akan berhutang atas apa yang dilakukan anak-anakmu. Itu sebabnya ajar anak-anakmu rela berkorban untuk pekerjaanmu, untuk kemuliaan namamu. Itu sebabnya ajar anak-anakmu untuk mengambil tindakan iman, untuk mengutamakan engkau lebih daripada keuntungan dunia ini. Maka engkau akan menyatakan mujizatmu dengan cara yang ajaib, lebih dari yang kami pikirkan, sesuai yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu yang telah mendengarkan video kesaksian pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesaksian ini, dan hamba berdoa, bangkitkan setiap iman anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.